Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Neneng Kurniawati. Pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai diagram Venn dan operasi himpunan. Simak baik-baik ya video kali ini. Oke, yang pertama, diagram Venn. Silahkan buka buku paket kalian halaman 126. Apa itu diagram Venn? Menyajikan himpunan bisa dengan gambar atau diagram. Nah, yang disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris yang bernama John Venn pada tahun 1834 sampai 1923. Kemudian, bagaimana cara membuat diagram Venn? Nah, langkah pertama, himpunan semesta atau dilambangkan dengan huruf S besar digambarkan dengan persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Pertama, kita buat persegi panjang, kemudian kita beri huruf S yang menunjukkan bahwa persegi panjang ini merupakan himpunan semesta. Dan kita letakkan di sudut kiri atas. Seperti ini ya. Kemudian, langkah kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta digambarkan dengan kurva tertutup sederhana. Misalnya kita buat himpunan semesta, kemudian dalam himpunan semesta ada himpunan A. Nah, maka himpunan A kita gambarkan dengan kurva tertutup sederhana, misalnya bentuk lingkaran. Langkah ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Nah, misalnya anggota himpunan A adalah 1 dan 2. Maka 1 dan 2 kita beri titik atau noktah ya. Seperti ini. Langkah keempat, apabila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Nah, selanjutnya untuk contoh soal diagram Venn akan kita bahas sekalian di operasi himpunan. Nah, operasi himpunan mencakup irisan atau intersection, kedua, gabungan atau union, yang ketiga, selisih atau difference, yang keempat, komplement. Simak baik-baik ya, karena materi ini yang paling sering keluar di soal. Kita mulai operasi himpunan yang pertama, yaitu irisan atau intersection. Apa itu irisan? Misalnya, ada himpunan A dan himpunan B. Maka, irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Dilambangkan dengan A irisan B. Nah, irisannya itu seperti huruf N kecil, tapi agak lebar ya, seperti itu. Irisan himpunan A dan B dinotasikan A irisan B sama dengan himpunan X demikian sehingga X anggota A dan X anggota B. Kita langsung ke contoh 1. Misalnya diketahui himpunan S, yaitu himpunan semesta, adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian himpunan A-nya himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B-nya himpunan 2, 4, 6.
maka A irisan B. Nah, tadi irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A sekaligus merupakan anggota himpunan B. Jadi, di antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B, mana yang anggotanya sama? Yaitu 2 dan 4. Maka A irisan B adalah himpunan 2 dan 4. Selanjutnya, gambarlah diagram Venn. Nah, kita gambarkan ya diagram Venn-nya. Pertama, kita buat segi panjang yang menunjukkan bahwa himpunan semesta. Kemudian, huruf S kita letakkan di sudut kiri atas. Nah, karena di sini irisan atau persekutuan atau ada anggota yang sama, maka kurvanya saling berpotongan seperti ini. Nah, misalnya ini himpunan A dan himpunan B. Kemudian yang pertama kali kita isi adalah irisan, yaitu irisannya 2 dan 4. Setelah itu, kita tuliskan anggota himpunan A. Di sini anggota himpunan A 1, kemudian 2. Nah, pada irisan 2 dan 4 merupakan anggota himpunan A, juga merupakan anggota himpunan B. Maka tidak perlu kita tulis lagi 2-nya. Kemudian 3. 4 juga sama ya, kan termasuk irisan. Selanjutnya 5. Nah, sekarang kita tuliskan anggota himpunan B, yaitu 2, 4. Karena 2 dan 4 sudah ada pada irisan, maka tinggal 6. Nah, himpunan A dan B berada dalam himpunan semesta. Sekarang kita lihat anggota himpunan semestanya. Anggota himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang mana anggota himpunan semesta yang tidak ada di anggota A maupun anggota B? Maka yang tidak ada atau yang belum ada adalah anggota himpunan semesta 7 dan 8. Nah, 7 dan 8 ini merupakan anggota himpunan semesta, tetapi bukan merupakan anggota himpunan A ataupun merupakan anggota himpunan B. Nah, maka daerah yang diarsir adalah daerah irisan. Mudah-mudahan kalian paham ya. Lanjut, contoh yang kedua. Misalnya diketahui himpunan S, himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian himpunan A-nya himpunan 1, 2, 3. Himpunan B-nya himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Maka A irisan B. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai himpunan bagian. Nah, kita lihat di sini himpunan A-nya 1, 2, 3. Anggota himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Maka, himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Irisan dua himpunan, apabila himpunan yang satu merupakan himpunan bagian dari himpunan yang lain, maka himpunan irisan kedua himpunannya adalah himpunan yang satu tadi, yaitu himpunan A. Atau jika A merupakan himpunan bagian dari B, maka A irisan B itu adalah himpunan A. Maka A irisan B himpunan 1, 2, 3. Kemudian gambarlah diagram Venn-nya, sama ya. Nah, tadi kan karena di sini himpunan A merupakan himpunan bagian dari B,
Maka pertama kita gambarkan adalah himpunan semesta, yaitu persegi panjang. Selanjutnya huruf S kita letakkan di sudut kiri atas. Maka pertama kita gambarkan kurva himpunan A ya. Nah, karena himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B, maka himpunan A berada di dalam kurva himpunan B. Bisa dilihat? Nah, sekarang kita tuliskan anggota himpunan masing-masing himpunan ya. Yang pertama himpunan A. Himpunannya 1, 2, 3. Kemudian himpunan B-nya, yaitu himpunan, karena di sini 1, 2, 3-nya sudah ada pada himpunan A, maka yang belum kita tulis adalah 4 dan 5. Selanjutnya kita lihat anggota himpunan semesta, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-nya belum ada ya di A dan B, maka kita tuliskan di luar kurva tapi masih di dalam persegi panjang. Kemudian 7 dan 8. Kita arsir irisannya. Nah, irisannya adalah himpunan 1, 2, 3. Contoh 3. Nah, misalnya diketahui himpunan S adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan A-nya himpunan 1, 2, 3. Himpunan B-nya himpunan 1, 2, 3. Nah, maka A irisan B. Nah, karena anggota himpunan A dan B anggotanya sama, maka A irisan B-nya anggota himpunan itu juga, yaitu 1, 2, 3. Nah, kemudian gambarlah diagram Venn. Kita gambarkan ya. Yang pertama kita buat gambar persegi panjang. Ini menunjukkan himpunan semesta. Kemudian huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Nah, karena himpunan A dan himpunan B anggotanya sama, maka kita cukup menggambar kurvanya hanya 1. A sama dengan B. Kita tuliskan anggota himpunannya 1, 2, 3. Nah, ini himpunan A dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Kemudian lihat himpunan semestanya. Anggota himpunan semestanya 1, 2, 3. Karena 1, 2, 3 sudah ada pada kurva, maka yang di luar kurva tapi masih di dalam persegi panjang yaitu 4 dan 5. Seperti itu. Nah, ini yang diarsir adalah daerah irisan. Mudah-mudahan sampai di sini kalian paham ya. Lanjut. Operasi himpunan yang kedua yaitu gabungan atau union. Apa itu gabungan? Misalnya ada himpunan A dan himpunan B. Maka gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan gabungan anggota himpunan A saja, anggota himpunan B saja, dan anggota persekutuan himpunan A dan B. Nah, dilambangkan dengan A gabungan B. Nah, lambang gabungan itu seperti huruf U kecil ya, jadi berlawanan dengan irisan. Gabungan himpunan A dan B dinotasikan A gabungan B sama dengan himpunan X demikian sehingga X anggota himpunan A atau X anggota himpunan B. Langsung ke contoh ya. Misalnya diketahui himpunan S adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Kemudian himpunan A, himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B, himpunan 2, 4, 6, 8. Maka A gabung B. Nah, jadi kalau gabungan atau union, kita gabungkan antara himpunan A dan anggota himpunan B. Tetapi, jika ada anggota yang sama, maka kita cukup tuliskan satu kali ya. Jadi misalnya di sini A gabung B kita urut ya. Maka A gabung B sama dengan himpunan 1, 2. Nah, 2-nya di sini merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Walaupun kita gabung, tetapi kita tuliskan hanya 1. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Maka kita bisa gambarkan diagram Venn-nya. Yang pertama, kita buat persegi panjang yang menunjukkan bahwa ini merupakan himpunan semesta. Kemudian, huruf S kita letakkan di sudut kiri atas. Nah, kita gambarkan himpunan A, himpunan B. Kita tuliskan irisannya dulu ya. Irisannya yaitu 2 dan 4. Kemudian himpunan A-nya 1, 2 karena sudah ada di irisan, 3, 4 juga sudah ada di irisan, tinggal 5. Kemudian anggota himpunan B-nya 2, 4 sudah ada di irisan, tinggal 6 dan 8. Nah, kita lihat sekarang himpunan semestanya. Himpunan semestanya yang tidak termasuk anggota himpunan A ataupun B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 7 dan 9 ya. Kita tuliskan 7 dan 9. Nah, sekarang kita arsir daerah A gabungan B. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Mudah-mudahan kalian paham ya. Sekarang lanjut operasi himpunan yang ketiga, yaitu selisih atau difference. Apa itu selisih? Nah, misalnya selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan semua anggota himpunan A tetapi tidak menjadi anggota himpunan B. Dilambangkan dengan A min B atau A selisih B dibacanya ya. Nah, selisih himpunan A dan B dinotasikan A selisih B sama dengan himpunan X, demikian sehingga X anggota A dan X bukan anggota himpunan B. Nah, di sini ada juga selisih himpunan B dan A adalah himpunan yang anggotanya merupakan semua anggota himpunan B tetapi tidak menjadi anggota himpunan A, dilambangkan dengan B selisih A. Selisih himpunan B dan A dinotasikan B selisih A sama dengan X, demikian sehingga X anggota himpunan B dan X bukan anggota himpunan A. Langsung ke contoh ya. Contoh 1. Misalnya himpunan S, himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya, himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B-nya, himpunan 2, 4, 6, 8. Maka A selisih B. Jadi, anggota himpunan A yang tidak menjadi anggota himpunan B. Nah, anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Yang menjadi anggota himpunan B yaitu 2 dan 4 ya. Maka A selisih B sama dengan 1, 3, 5. Selanjutnya, gambarlah diagram Venn-nya. Seperti biasa, kita buat persegi panjang. Dengan huruf S, kita letakkan di pojok kiri atas atau sudut kiri atas ya. Kemudian, kita gambarkan kurva himpunan A dan himpunan B. Tadi yang sama anggotanya 2 dan 4. Kemudian anggota himpunan A 1, 2 sudah ada, 3, 4 sudah ada, 5. Kemudian anggota himpunan B
2, 4, 6, 8. Maka himpunan semestanya yang belum ada di anggota himpunan A ataupun anggota himpunan B yaitu 7 dan 9. Nah, yang diarsir adalah daerah A selisih B. Jadi, A selisih B itu anggota himpunan A yang tidak menjadi anggota himpunan B. Mudah-mudahan sampai di sini kalian paham. Contoh 2. Misalnya diketahui himpunan S, himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B-nya himpunan 2, 4, 6, 8. Maka B selisih A. Jadi anggota himpunan B yang tidak menjadi anggota himpunan A yaitu 6, 8. Kita gambar diagram Venn-nya. Seperti biasa, kita buat persegi panjang. Dengan huruf S kita letakkan di sudut kiri atas. Kemudian kita buat kurva himpunan A dan B. Tadi anggota yang sama yaitu 2 dan 4 ya. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B-nya 2, 4, 6, 8. Nah, himpunan semesta yang tidak menjadi anggota himpunan A ataupun anggota himpunan B yaitu 7 dan 9. Kita letakkan di luar kurva tapi masih di dalam persegi panjang. Nah, sekarang kita arsir daerah B selisih A. Nah, ini. Jadi anggota himpunan B tapi tidak menjadi anggota himpunan A untuk B selisih A. Mudah-mudahan kalian bisa membedakan antara A selisih B dan B selisih A. Lanjut ya. Operasi himpunan yang keempat yaitu komplement. Apa itu komplement? Nah, misalnya, jika ditentukan himpunan semesta sama dengan S, maka komplement dari himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan S yang tidak menjadi anggota himpunan A. Dilambangkan dengan A pangkat C atau A pangkat aksen ya. Itu dibacanya A komplement. Komplement himpunan A dinotasikan komplement himpunan A sama dengan himpunan X. Demikian sehingga X anggota himpunan semesta dan X bukan anggota himpunan A. Langsung ke contoh ya. Misalnya diketahui himpunan semesta, himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A-nya himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Maka himpunan komplement A adalah anggota himpunan semesta tetapi yang tidak menjadi anggota himpunan A, yaitu 6, 7, 8, 9. Kemudian kita gambarkan diagram Venn-nya. Seperti biasa, kita buat persegi panjang dan huruf S kita letakkan di sudut kiri atas. Kemudian karena di sini hanya ada satu himpunan yaitu himpunan A, maka kita tuliskan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang anggota himpunan semesta yang tidak menjadi anggota himpunan A yaitu 6, 7, 8, 9. Untuk penulisan anggota himpunan semesta yang tidak menjadi anggota himpunan A itu bebas ya. Posisinya yang penting masih di dalam persegi panjang. Kemudian kita arsir. Nah, yang diarsir adalah daerah komplement himpunan A. Nah, itulah tadi materi mengenai diagram Venn dan operasi himpunan. Untuk pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep himpunan.
Namun sebelumnya, ada tugas yang harus kalian kerjakan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.